Ya, sambil nunggu mungkin kita boleh sharing-sharing teman-teman ada pengalaman ada dari ikutin HK ini apa yang teman-teman rasain gitu. Apa sih yang teman-teman merasakan dampak dari ikut apa istilahnya tuh training buku bijak ini. Nah, boleh kita sharingin yuk 1-2 menit sambil nunggu Pak Darmawan dan tim ya. Iya, Bapak. Iya, iya, iya. Jadi saya sedikit, Pak. Setelah saya ikuti Zoom setiap pagi ini, saya sangat merasakan, Pak, dampak positifnya gitu, Pak. Karena dulu sebelum saya ikut di KLPI, mungkin banyak sekali kesalahan-kesalahan, kesombongan-kesombongan saya, sehingga saya itu ya boleh dikatakan sempat kena sakit, kena gini gitu. Karena dulu saya kebetulan senang juga melanglang buana keluar daerah sehingga saya merasa diri sombong, lupa kepada Sang Pencipta. Kalaupun sembahyangnya itu hanya sewaktu-waktu, tetapi setiap saatnya itu lupa. Itu saya mendapat teguran. Alhamdulillah setelah ketemu KLPI ini saya merasakan, Pak, dampak positifnya gitu, Pak. Amin, amin. Ya, ya. Oke ya. Makasih ya Pak Wayan ya. Kalau dari Pak Iya, Ikada gimana Pak sama-sama, Ikada? Pak. Ya, sebenarnya apa yang ada di buku bijak itu banyak yang sudah saya kenali, ada di dalam ajaran, walaupun sebenarnya belum menusuk kepada satu belum belum menusuk pada implementasinya dalam satu sikap hidup yang mana selama ini kita ada yang sudah dijalankan, ada yang belum dijalankan. Tapi terus terang banyak hal yang menampar, yang mengingatkan, menyadarkan. Ada banyak poin penting yang ternyata, oh saya ini belum melaksanakan ini. Nah, jadi melengkapi. Oke. Melengkapi sekali, Pak. Jadi buku bijak Melengkapi ini bisa sekali. melengkapi Bapak ya. Ya, melengkapi. Siap, siap. Betul. Luar biasa Pak Ikada, makasih. Nah, kalau Pak Pram gimana Pak Pram? Menurut Pak Pram sendiri apa sih yang dirasakan dampaknya setelah ikut ini Pak Pram? Sebetulnya hampir mirip dengan Pak Wayan dan Pak Ikada. Jadi isi itu sebetulnya kan sudah ada, cuma kadang-kadang itu kok lupa salah gitu. room ya tadi ya, masuknya dari tadi. Gimana Pak Pram? Ya Bu Rianti. Selamat pagi, Kak. Saya salah room tadi masuknya. Dari kok nggak ada orang, cuma ada 2-3 orang pada turun. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Nah teman-teman sambil nunggu kita lagi dengar sepatah dua patah dari Pak Pram pengalaman ikut dari buku bijak ini ya. Silakan sambil nunggu Pak Esmen sama Pak Darmawan ya. Silakan Pak Pram lanjutin Pak. Makasih teman-teman. Silakan. Ya tadi sama ya dengan Pak Wayan, Pak Ikada bahwa isinya itu sebetulnya sudah ada di dalam ajaran kita gitu ya. Oh itu juga sumbernya dari ajaran kita ya. Iya betul. Ya, kadang-kadang juga ya tertampar lah. Oh iya ya. Ya lebih diingetin. Yang jelas bisa untuk mengontrol diri kita sendiri. Siap, mantap. Keren. Terima kasih Pak Pram. Kalau Pak Sep gimana nih Pak Sep? Setelah ikut berapa? Pak Sep udah berapa kali ikut? Saya sudah 3 kali Pak. Gimana Pak Sep? Apa yang dirasakan? Pengalaman apa Pak yang Bapak dapatkan? Sebentar Pak. Ya. Tadi salah. Ya, saya sudah 3 kali. Selamat pagi. 3 kali ikut Zoom. Ya. Ya alhamdulillah Pak. Setelah ikut Zoom ini kita menambah semangat untuk berikhtiar dan kita jadi di samping kita mencari peluang-peluang usaha di sini, kita juga diberikan semacam pengingat untuk berhati-hati dalam istilahnya bergaul. Kita juga membaikkan semua ilmu yang didapatkan di sini. Banyak informasi, pepatah-pepatah dan pengingat daripada leader kita yang sudah mahir. Siap. Oke.
Makasih Pak Sep. Makasih, Pak. Oke. Ya. Baiklah teman-teman, nah, kita Pak Darmawan udah hadir kan Pak Darmawan? Halo teman-teman semua ya. Saya tidak sebutin satu-satu. Semangat pagi. Terima kasih atas waktunya. Sekarang sudah jam 6, kita akan mulai baca buku bijak ya. Pak Darmawan lagi sip-sip semalam, beliau lembur katanya. Pak Darmawan apakah sudah hadir? Belum ya? Oke, silakan. Waktu dan tempat hari ini kita akan belajar dari Ketua HK Jayapura Papua ya. Waktu dan tempat Pak Esmen kami persilakan. Pak Esmen. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Assalamualaikum pada semuanya. pagi hari ini. Waalaikumsalam juga, Bu. Ya, Pak Esmen suaranya ya Pak Esmen kurang gede Pak Esmen. Suaranya di Pagi mute. Pak Basri. Pagi Bu Friska ya. Suaranya Kenapa di mute. masih mandai? Pagi Pak Basri. Telat Ya, masuk kita kan nih. pagi semua ya. Kita akan dengar Pak Esmen suaranya Pak Esmen. Pak Esmen suaranya di mute. Oh ya, Nah, halo, halo. silakan. Sudah ya? Oke, silakan ya teman-teman, kita dengerin Pak Esmen ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan oleh Pak Direktur kita, Pak Basri Susanto. Kami mengucapkan selamat pagi pada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam 5 pilar Indonesia. Bapak Ibu, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami akan membawakan atau membacakan buku bijak pada tanggal 18. Kami mohon Bapak Ibu untuk menyimak dan bila nanti ada kekurangan atau apapun, mohon dimaafkan, kita masih tahap belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak, berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Untuk menjaga stamina, jangan seperti Coca-Cola yang dikocok. Jadi maksudnya di sini Coca-Cola yang dikocok itu Bapak Ibu. Begitu mau diminum, kita kocok, langsung kita buka botolnya. Sekali buka, langsung bus. Nah, habis itu langsung hilang. Nah, janganlah seperti Coca-Cola yang dikocok itu. Jadi cara jaga stamina, satu, andalkan Tuhan. Kedua, doakan goal strategi tim. 3, doakan leader. 4, percaya perusahaan. 5, percaya sistem. 6, percaya leader. 7, ikuti prosedur. 8, komitmen dan resisten. 9, nempel. Nah, ini yang dimaksud nempel ini, kita harus menempelkan diri kepada leader-leader kita, ke perusahaan, dan ke mentor-mentor kita. Terutama di sini ada Pak Basri Susanto, Direktur PT KLPI kita. Kita harus menempel ke beliaunya. Dan ke leader-leader kita, dan terutama ke mitra-mitra kita juga harus kita rangkul, kita gandengan tangan untuk mensejahterakan atau memajukan promosi visi-visi PT KLPI Indonesia. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah. 1, kecewa. 2, capek. 3, malas. 4, kesel. Dan 5, bosan. Nah, yang di sini yang maksud capek, malas, bosan ini Bapak Ibu kalau di lapangan, bila mana ketemu kendala apapun, suara apapun yang masuk di telinga itu kurang bagus, ya kita itu abaikan saja. Kita tidak boleh malas, tidak boleh capek, tidak boleh kecewa. Kita harus bersikap bijak, yang dimaksud TST 3D. Tahan diri, sadar diri, tahu diri. Nah, disitulah kita akan menjadi orang-orang yang bijak. Langkah selanjutnya, orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain ia bantah. Orang bodoh tidak suka diberi pengertian, ia hanya ingin membeberkan isi hatinya.
dosa kehinaan berjalan bersama, kalau sudah tercela pasti pula dinista. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu ya, orang yang sering memisahkan diri itu, dia kalau dikasih pendapat orang lain, dia selalu membantah. Dan orang bodoh suka diberi pengertian, dia ingin membeberkan isi hatinya sendiri. Jadi kalau sudah terjadi dosa kehinaan berjalan bersama, beliau akan tercela, pasti pula akan dinista. Nah, makanya kita harus di lapangan harus bijaksana, dan tadi mawas diri dan tahu diri tadi yang kita praktekkan, dan kita menjaga lisan kita kepada calon-calon mitra kita, ya kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, keluarga kita, ya siapapun lah yang kita ketemui, kita harus tetap menjaga diri kita untuk ucapan juga. Nah, perkataan orang dapat merupakan sumber kebijaksanaan seperti samudra, segar seperti air yang mengalir. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita berbicara kepada siapapun yang kita hadapi, terutama ke keluarga, sahabat, atau calon mitra kita, kalau kita berbicara sopan, santun, dan TST-nya tadi dilakukan, kita itu ibaratnya seperti air mengalir di samudra. Nah, kebetulan pas kita ini ada di perusahaan kapal yang besar, yang namanya KLPI, yang akan membawa kita ke seluruh Nusantara untuk memberikan berkat-berkat kepada orang lain. Dan aplikasinya ini yang namanya air. Nah, yang ini yang disebut seperti air yang mengalir. Jadi tetesan air dimanapun dia tetap bisa mengalir. Terus tidak berpihak kepada orang durhaka dan menindas orang yang tak bersalah. Jika orang bodoh berbicara, ia menimbulkan pertengkaran dan minta diajar. Ucapan orang bodoh menghancurkan dirinya, ia terjerat oleh kata-katanya. Jadi kalau orang bodoh ini kalau kita dibilang dikasih tahu terus dia melawan, akhirnya dia orang yang nggak mau mengerti dan nggak mau menerima nasihat orang lain ini akan terjerat dengan perkataannya sendiri. Terus di sini fitnah itu enak rasanya, orang suka menelan. Nah, orang itu biasanya kalau diajak bicara yang kurang bagus, memfitnah orang lain itu biasanya ya mohon maaf ya, terutama kalau ibu-ibu ngerumpi terus ini apa cari kutu itu kalau ceritakan itu malah senang. Nah, di sini fitnah itu rasanya orang suka menelannya. Jadi tidak diternya dulu tapi langsung ditelan mentah-mentah. Orang yang melalaikan tugasnya sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Nah, di sini orang yang sering melalaikan tugasnya terus sering meninggalkan tugasnya itu selalu akan merusak suasana atau merusak tugasnya itu sendiri, dan makanya kita harus berbijak dalam mengambil sikap untuk menjalankan tugas. Nah, yang lebih utama lagi nih, Tuhan itu seperti menara yang kuat, kesanalah orang jujur pergi mendapatkan tempat yang aman. Jadi Tuhan ini selalu seperti menara, istilahnya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sebagai tempat untuk mendapatkan yang aman. Jadi kita berbaktilah kepada orang tua kita, berbaktilah kepada sesama. Tuhan akan melindungi kita dan Tuhan akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Dan ridho orang tua kita, ridho orang tua kita lah ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi orang kaya menyangka hartanya lah orang yang melindungi dia seperti tembok tinggi dan kuat di keliling kota. Orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Jadi sini maksudnya orang kaya itu seolah-olah dia itu sudah dilindungi oleh tembok yang kuat dan dia angkuh, dia akan jatuh. Terus orang yang rendah hati dia akan dihormati dalam. Nah, di sini sudah pas Bapak Ibu ya. Kita setiap hari mengikuti belajar buku bijak, jadi kita jadilah orang yang rendah hati. Orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Menjawab sebelum mendengarkan adalah perbuatan yang bodoh dan mereka tercela. Oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Hilang kemauan, itu hilang juga segala harapan. Orang yang berbudi selalu haus akan pengetahuan,
Orang yang bijak selalu ingin mendapatkan ajaran. Hadiah membuka jalan dan mengantar orang kepada orang yang besar. Jadi di sini orang yang angkuh itu selalu perbuatannya yang bodoh dan tercela, dan orang yang mau untuk hidup dan menanggung penderitaan hilang atau kemauan orang hilang. Orang berbudi selalu haus akan pengertian. Jadi sini orang yang berbudi luhur itu selalu haus pengertian, kalau dikasih tahu itu selalu mendengarkan dan rendah hati. Berbicara pertama dalam sidang pengadilan selalu nampaknya benar, tapi kenyataannya mulai diuji apabila datang lawannya. Dengan undian pertikaian dapat diakhiri, bahkan pertentangan antara orang kuat, orang berkuasa pun dapat diselesaikan. Saudara yang telah disakiti hatinya lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Daripada kota yang kuat pertengkaran bagaikan palang gerbang kota yang berbenteng. Bagi kata-kata yang diucapkan akan akibat yang harus disarankan. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang yang harus menanggung akibat ucapannya. Orang yang mendapat istri mendapatkan keuntungan istri adalah karunia dari Tuhan. Orang yang miskin memohon dan sopan, orang kaya menjawab dengan bentakan. Ada sahabat yang tidak setia, ada pula lebih akrab dari saudara. Jadi di sini kita simpulkan itu orang yang mendapatkan istri, mendapatkan keuntungan istri adalah karunia yang dari Tuhan. Dan itu kehendak Tuhan, jadi kita harus bersyukur dan berbakti kepada orang tua dan anak istri. Orang miskin mohon dengan sopan, orang kaya menjawab dengan bentakan. Jadi kita seolah-olah itu kalau sudah punya uang, kita seenaknya sendiri atau semaunya sendiri. Sedangkan orang yang miskin dia dengan sopan, santun. Nah, disinilah kita diajarkan untuk buku bijak. Kedepannya kita sudah disiapkan jadi orang kaya, makanya di sini kita harus bijak, sopan, dan santun, dan menggunakan dengan hasil kita nanti dari KLP ini kan sudah dijadikan orang kaya, kita harus menggunakan dengan yang sebaik-baiknya dan bijaksana, jangan sampai terjadi seperti yang sebelumnya orang OKP baru, semaunya sendiri. Dan di sini berbagi pengalaman cerita setelah saya belajar dan mengikuti buku bijak selama ini, alhamdulillah berkat Tuhan kita di lapangan bisa bijaksana dan bisa menerima apa yang ada di lapangan dan tidak selalu ego seperti yang sebelumnya. Kita itu kadang dengar suara yang kurang enak didengar itu merasa kita lebih pinter, jadi kita akhirnya bisa berdebat. Dengan ada buku bijak ini banyak keajaiban yang saya alami, terutama itu awal-awal itu kita coba prospek juga kepada orang lain, ternyata yang biasanya menolak kita dengar rendah hati bicara pelan-pelan dengan sopan dan dia bisa mengerti, akhirnya juga bisa menerima. Tapi tidak itu juga, kita juga menerima tantangan yang di luar, bisa ditolak, bisa dilaporkan ke polisi bilang tipu-tipu dan ini. Nah, untuk itu saya juga ngalami berdiri. Kemarin itu minggu yang lalu, 2 hari itu rasanya badan kurang enak. Dengan adanya buku bijak, saya mendekatkan diri sama Allah. Alhamdulillah, saya pikiran lepas, saya menerima, saya berdoa, rasanya paginya itu saya badan segar kembali. Dan alhamdulillah kemarin juga kita mendapatkan teman yang agak babel atau bandel. Kemarin setelah telepon saya kasih tahu, dia akhirnya bisa menerima dan bisa untuk sharing dan bisa untuk menerima informasi yang baik, karena dengan buku bijak inilah kita bisa belajar lebih banyak. Mohon Bapak Ibu kalau ada kata yang kurang baik atau berkenan karena kita masih belajar, mohon dimaafkan, dan saya akhiri
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam lima pilar. Kami Waalaikumsalam. kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, Ya, tersambung Pak. sudah saya kembalikan Pak Alhamdulillah. waktunya. Ya, Jih. Baik. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la haula wa la quwata illa billah. Salamun ala man ittaba huda. Keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian untuk kita semua yang selalu berada pada petunjuk. Teman-teman, saudaraku, hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Pak Asmen. Beliau adalah ketua Home Community kita, ketua Home Community PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang ada di ujung Indonesia, yakni Papua. Kita belajar dari beliau arti sebuah kegigihan. Kita belajar dari beliau arti sebuah keyakinan. Kita belajar dari beliau arti sebuah pengorbanan. Beliau tuh untuk ikut Zoom seperti ini nggak mudah, teman-teman. Beliau harus izin dengan perusahaannya, harus menyempatkan waktunya, menyimak dengan baik. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana buku bijak memberikan kepada kita pelajaran. Saya sangat memberikan apresiasi pada saudara-saudara kita di sana yang luar biasa. Ya. Kemudian ada satu lagi, itu namanya Pak Robert Marpaung. Robert Marpaung ini di Medan. Beliau sampai harus keluar dari kebun kelapa sawit itu 5 jam. Beliau keluar dari kebun kelapa sawit 5 jam, teman-teman. Jaraknya itu 5 jam. Untuk apa? Untuk hanya sekedar ingin membaca, ingin mengikuti, ingin bersama kita di acara-acara seperti ini. Saudaraku fillah, bahwa apa yang sedang kita lakukan saat ini selalu kita sampaikan untuk kita. Buat kita, bukan buat orang lain. Seperti yang disampaikan Pak Asmen tadi, bahwa kita itu tidak sendiri, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang merasa bahwa, Pak, saya di sini, saya kemarin sharing sama Simbok Zuzut. Saya lupa, di sini masih sendiri, gitu, belum ada orang. Kita tidak sendiri, teman-teman. Kita tidak sendiri, kita berjamaah. Kita bersama sebuah gerbong besar. Yang bersama gerbong itu, doa-doa selalu membersamai kita. Kita tidak sendiri, kita bersama Allah. Kita bersama Tuhan. Maka di saat kita merasa bahwa kita selalu berada pada pantauannya, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah kita. Mungkin pengalaman yang disampaikan oleh Kang Mas Asmen tadi, itu menjadi pengalaman kita. Selama ini, kalau kita bertemu dengan saudara, bertemu dengan tetangga atau calon prospek kita bukan menyampaikan informasi yang baik, malah kita mengajak untuk berdebat, karena kita merasa sudah lebih pintar. Maka buku bijak ini mengantarkan kita kepada sebuah kondisi di mana saat ini, tanpa kita rasa dan tanpa kita tahu, kita loh di sini itu sedang berkompetisi, teman-teman. Kita di HK setiap pagi ini kita sedang berkompetisi. Kita sedang berkompetisi untuk menjadi lebih baik. Kita sedang berkompetisi untuk menjadi lebih sabar. Kita sedang berkompetisi untuk menjadi lebih rajin. Dan kita sedang berkompetisi untuk menjadi ketua HK. Bayangkan, indahnya sebuah kompetisi yang tanpa diiringi dengan iri dengki. Indahnya sebuah kompetisi yang di dalamnya justru saling berbagi. Indahnya sebuah kompetisi yang di dalamnya terjalin komunikasi. Aku kaya tukang pantun tenan ya. Jadi teman-teman, kita itu sedang berkompetisi. Anda semua di sini sedang berkompetisi. Dari Anda semua akan dipilih oleh perusahaan untuk menjadi ketua HK. Bayangkan, coba lihat, kita sedang berkompetisi, tapi kita tidak merasa saling berkompetisi. Kita justru merasa saling mengoreksi diri. Karena buku bijak itu untuk saya,
untuk saya dan untuk saya. Jadi tamparan kiri kanan seperti yang disampaikan Kang Mas Sunarto itu bukan buat orang lain, buat saya. Kalau ada kata-kata di buku bijak yang menyinggung, alhamdulillah. Karena justru dengan tersinggung itu adalah hidayah. Pada waktu sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab, tersinggung dengan ucapan Nabi, tersinggung dengan ucapan orang-orang Muslim kala itu, justru dengan tersinggung itu dia kemudian mencari informasi lebih detail. Ya. Ternyata tersinggung itu indah. Kalau kita kemudian mengembalikan dan berkaca kepada diri kita masing-masing. Di sini semalam saya itu sampai jam berapa ya? Sampai jam 1 ya Bu Nur ya? Iya. Semalam saya dipanggil oleh salah seorang pengusaha tajir melintir ya, yang uangnya itu bingung mau buat apa teman-teman. Coba Bu Nur bisa diceritakan sedikit. Beliau-beliau itu siapa itu? Bingung juga setan. Gitu ya. Masya Allah ya. Jadi teman-teman semua, terkadang kita itu merasa butuh uang karena kita tidak punya uang teman-teman. Kita tuh merasa butuh uang karena kita tidak punya uang. Uang kita masih terbatas. Tapi kalau ada orang yang memiliki uang berlebih, justru dia bingung mau tak kemana kon uang saya. Itu loh. Jangan sampai ini terjadi kepada hubungan kita dengan Allah. Kita itu merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa kaya, dan kita tidak merasa butuh Tuhan. Ya. Jadi semalam itu saya mendapatkan banyak pelajaran dari beliau. Gitu. Uangnya banyak, sudah coba untuk membantu kiri kanan depan belakang, tapi seolah-olah bantuannya cuma seperti nguyai segoro. Nabur apa namanya? Nabur air, nabur garam di laut. Bagaimana rasanya kalau Anda menabur garam di laut? Berapapun kita tabur, tidak terasa memang sudah asik. Nah, beliau itu ingin mencari wadah. Beliau ingin mencari wadah di mana wadah itu betul-betul bisa apa namanya itu memayungi orang-orang yang beliau bantu. Beliau melihat banyak sekali kesulitan di tengah masyarakat, tapi beliau tidak menemukan, belum menemukan. Nah, kemarin beliau itu ketemu dengan Ibu Nur. Ternyata Ibu Nur ini selain pengusaha, beliau juga seorang apa? Ya, tukang buat rumah ya, tukang buat. Tapi begitu buat rumah, apartemen yang dibuat teman-teman ya. Jadi sedang membahas sebuah proyek apartemen, proyek prestisius di Semarang. Saudaraku Villa yang berbahagia, di sini juga ada yang agak jauh, Kang Asep kemarin sudah ya, Kang Teddy Cirebon, kemudian ada Kang Saiful Usman. Di sini Kang Ibrahim, kita mohon doanya teman-teman. Kang Uwi Ibrahim lagi sakit itu karena kecapean ya. Dan itu juga pelajaran buat kita bahwa kerja sendiri itu memang lebih cepat teman-teman. Kerja sendiri itu lebih ligat. Kerja sendiri lebih enak teman-teman. Tapi ingat, kita punya keterbatasan. Ya, kita punya di mana kita akan mentok, cuapek itu pasti. Maka di sini HK berkumpul kita di sini untuk saling berbagi, bersinergi, berbagi tugas. Saya itu kalau tidak berbagi tugas ya, dengan teman-teman yang lain pasti akan sangat kelelahan, gitu, karena kita punya keterbatasan. Saya mohonkan untuk sebentar, tak cari yang paling sepuh di sini ya. Nah ini ada Kang Mas Fadoli ini dari Lampung. Beliau ini salah satu calon bupati Lampung yang nggak jadi. Amin. Amin. Coba, beliau orang yang sangat kritis ya dengan apa yang dilakukan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kritis dikarenakan beliau itu cerdas. Cerdas dikarenakan beliau itu pernah
pernah banyak sekali tertelikung dengan bisnis yang mungkin jumlahnya tidak cuma sekedar 6 digit ya, tapi sampai 9 digit, teman-teman. Mungkin apa, Kang Mas Fadoli, kok kemudian semakin ke sini saya lihat Mas Fadoli semakin semangat membersamai PT KLPI. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Baik, terima kasih Kang Yai. Jadi kita berbagi cerita, kita berbagi suasana hati di pagi hari ini, dan selamat pagi, selamat siang. Barangkali yang di belahan timur sana sudah siang ya. Tapi saya senang sekali dengan pernyataan-pernyataan dari Kang Yai dan dari saudara-saudara kita semuanya. Saya hanya sedikit berbagi cerita yang pernah saya rasakan. Mungkin pengalaman ini adalah pengalaman yang 11-12 lah kita rasakan, hanya mungkin versinya yang barangkali berbeda ya. Makanya dikala saya mendapatkan informasi ini pertama dari Kang Mas Haji Sunarto, terus akhirnya kita connect sekaligus dengan Kang Yai Darmawan, saya bilang, saya waktu itu baru sebatas mendengarkan bisikan manis. Kalau seperti ini situasinya, sistem ini sepertinya menindambubukkan kita bersama. Siapa yang tidak mau kita akan dapat pensiun, yang selama ini dalam tanda kutip itu pensiun itu ya ASN dan pegawai-pegawai yang sudah sedemikian itu baru bisa pensiun. Sementara kita ini orang murni, orang swasta, bagaimana kita bisa pensiun? Kemudian ditambahin lagi nih, bisa dapat nomor antrian untuk umroh. Ini bagi yang muslim, Masya Allah, siapapun orangnya kalau tersentuh hal ibadah seperti ini, saya sudah yakin pasti kemungkinan ditolak itu sangat kecil sekali. Hanya mekanismenya seperti apa? Ini yang selalu kita kaji, selalu kita gali, selalu kita diskusikan, termasuk ke manajemen. Dan di antaranya memang kemarin saya sampaikan, bisikan manis ini harus dikaji lebih dalam. Kalau memang ada hak pada akhirnya kita pensiun di angka yang saya katakan itu fantastis sekali, jumlah 25 juta sebulan bagi orang-orang di pinggiran sana itu sesuatu yang tanda kutip sulit untuk bisa diterima. Makanya saya langsung usulkan, Kang Yai, kalau memang ada konsep sistem yang menghantarkan masyarakat kita bisa pensiun, jangan dinindambubukkan dengan sesuatu yang sepertinya tidak mungkin tercapai, tidak mungkin terjangkau. Coba sekarang terserahlah manajemen gimana mengatur manajemen itu. Tapi bisa mulai jangan 25 juta, itu mengerikan juga bahasa kita begitu. Coba dari mulai 3 juta bagaimana ini bisa pensiun. Nah, dari mulai 3 juta saja dulu. Nah, ngaturnya bagaimana manajemen itu sudah terserahlah manajemen itu. Saya katakan demikian memang. Karena untuk lebih cepat proses sistem perekrutan member di seluruh Nusantara barangkali, kan yang sangat dibutuhkan adalah pembuktian. Kalau pembuktian itu belum dirasakan oleh masyarakat, dengan dalam tanda kutip masyarakat yang sudah sedemikian sakit atas luka-luka yang panjang selama inilah, itu sangat-sangat kecil sekali untuk bombing itu terjadi. Makanya, tapi kalau lahir dari bukan pemain dalam tanda kutip ya, karena di Lampung khususnya Pringsewu ini mungkin gudangnya para pemain. Jadi pertaruhan kita memang ya untung buku bijak ini mengajarkan kita gitu. Kalau perdebatan itu Masya Allah, itu selalu kita mesti dapatkan itu. Nah, tapi andaikan bukan dari seorang pemain sudah mulai
dapat 3 juta saja dulu, atau 1 juta bahkan, dia akan bercerita ini yang dengan penuh ketulusan, keikhlasan kepada saudaranya, keluarganya, tetangganya, semuanya ini efek positifnya, Masya Allah, saya merasakan luar biasa sekali. Karena kalau kita mengawali dari begitu orang-orang pemain-pemain senior, ini perdebatannya ini sangat padat sekali situasinya gitu. Ini yang kita rasakan. Sehingga alhamdulillah kemarin sepertinya dapat respon gitu. Dapat respon. Nah, bahkan ini tadi lihat saya di chat itu ada 25 juta ditertawakan. Sudah dapat Adrian umroh, plus gajian 25 juta, ditertawakan. Mungkin kita semua merasakan yang seperti itu. Maka dari itu saya usulkan ini kepada manajemen lewat Kang Darmawan, terserah bagaimana menatanya. Tapi andaikan ini bisa terwujud, saya kira untuk memboomingkan bumi di Nusantara ini, saya kira bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan saya waktu Pak Basri pernah ketemu sama kita, setelah beliau menyampaikan presentasi, saya 5 kali tak ajakin salaman. Karena pengalaman saya sendiri, Pak, mungkin ini saya yang salah barangkali. Saya kurang mengkaji begitu dalam sebuah sistem yang pernah sampai ke saya, yang tak terima sama saya. Dan saya kebetulan juga orang yang apa ya, begitu teman, saudara datang disampaikan sesuatu, saya menganalisanya barangkali belum terlalu jauh. Sehingga saya biasanya banyak terus ikut itu di situ. Dan setelah ikut dan saya menganalisa pribadi ini bagus, saya terus fokus, Pak. Nah, setelah saya fokus biasanya ya udah, saya nikmati saja. Nah, begitu saya fokus, entah berapa dana ya nggak begitu gede lah, itu sudah saya masukkan ke situ. Tapi lagi-lagi justru payungnya ini, Pak, yang nggak genah kalau menurut saya. Tempat bernaungnya ini yang nggak genah menurut saya. Dan itu sering terjadi. Dikala saya sudah fokus, ibarat kita ini pasukan yang ada di lapangan, tapi kenapa kita tidak dilindungi oleh sebuah aturan, oleh sebuah payung hukum yang jelas, yang kita ini apa ya, kayak prajurit yang dilepaskan gitu loh, Pak, tanpa dilindungi ya, kayaknya biar matilah di lapangan gitu, di medan perang matilah gitu loh. Ini saya merasakan itu, Bapak Ibu. Masya Allah. Makanya saya katakan ini salah saya barangkali. Saya kurang ke dalam menganalisa sebuah sistem yang sampai informasinya ke saya. Nah, makanya ya jujur, terakhir kemarin Pak, saya sudah komunikasi dengan direktur, ya dengan ini sudah. Tapi ternyata mohon maaf, Masya Allah. Jadi kayaknya ada duit 1,5 dari beberapa banyak teman di daerah kita itu kayaknya hilang begitu saja, Pak. Ini yang sangat jauh juga menyakitkan kita. Sepertinya setelah saya masuk ke dunia KLPI ini ya, terasa ada yang beda. Saya ketemu ya Kang Yai Darmawan ini, ya sosoknya beliau, figurnya beliau ini, kalau menurut saya oke banget lah. Hanya belum kopdar aja ya, belum ketemu ngopi bareng gitu. Makanya kemarin saya menyiapkan waktu, sebenarnya saya pengen kejar beliau ke Jogja, karena saya kebetulan semestinya ada acara di pondok juga di sana. Cuma masalah waktunya belum bisa pas. Tapi saya nggak beliau karena saya belum bisa jalankan itu. Nah, kemudian saya ketemu dengan Pak Basri yang orangnya bismillah, saya rasakan di hati itu saya nyaman, saya kuat. Saya hanya berprinsip begini, Bu, Pak. Kalau putih dengan putih, insya Allah ketemu. Tapi kalau putih dengan hitam, laksana air dengan minyak barangkali nggak bisa ketemu. Nah, saya merasakan sekalipun saya belum ketemu dengan Kang Yai, tapi saya merasakan hati ini sudah terpaut. Dengan begitu juga dengan Pak Basri, sudah sedemikian itu. Karena kadang beliau juga sangat welcome untuk komunikasi dengan kita. Nah, artinya saya berkesimpulan, mohon doa dari saudara-saudara kita seluruh Indonesia ini, untuk apa? Mari kritisi manajemen. Kritisi manajemen sesuai dengan apa yang fakta terjadi di lapangan. Dan sama-sama juga kawal manajemen.
untuk sama-sama bisa menghantarkan kita ke titik apa yang juga sudah digariskan oleh manajemen. Kalau kita ini pasukan yang siap perang lah, siap perang. Sangat siap perang. Nah, sehingga atas sinergi dari pihak manajemen dan kita bersama dengan dikawal oleh buku bijak ini, saya hakul yakin. Beberapa kali saya dengan teman-teman di daerah kita ini, saya katakan saya hakul yakin. Jadi bukan lagi ini sebuah teori, tapi ini sebuah fakta yang pada akhirnya akan bisa kita lalui. Lagi-lagi tidak akan mungkin ini bisa berjalan sendiri tanpa kita bersinergi. Maka dari itu saya terima kasih sekali dengan pihak manajemen yang dia welcome untuk kita kritisi, dia senyum untuk kita kritisi, ya. Dan tentunya juga kita juga harus bersinergi. Mari bersama-sama boomingkan bumi ini dengan KLPI. Ya, makanya di Pringsewu ini saya kompak dengan teman, bahkan di Lampung kemarin saya di Bandar Lampung itu ketemu juga dengan saudara-saudara kita. Kenapa kita bukan tidak diberlakukan yang 35.000? Kalau 35 titiknya cuma 1. Tapi kalau 525 titiknya menjadi 12. Nah, kalau 21 titiknya menjadi 12 kali 4, itu banyak banget titik-titik yang akan cepat membomingkan. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita bersinergi bersama di seluruh Indonesia untuk menghantarkan pada akhirnya tujuan kita bersama, akan bisa cepat tercapai. Mungkin itu Kang Haji, Kang Yai, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau penyampaiannya kurang pas, kurang mungkin enak didengar, tapi inilah pernyataan hati yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenapa kok saya itu senang nembak gitu? Siapa tak pilih saya minta untuk menyampaikan, dikarenakan kalau ditembak itu pasti sesuatu yang keluar dari dalam hatinya yang keluar. Ya. Dan pernyataan beliau adalah pernyataan cinta, teman-teman. Ya, pernyataan cinta itu tidak bisa direkayasa. Orang tuh kalau jatuh cinta, ngigaunya pun KLPI, teman-teman. Air gitu ya. Ngencesnya pun KLPI, teman-teman. Ya. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, bahkan saya, Ibu Nur loh, semalam itu saya loh mimpi, gitu. Saya mimpi itu lagi presentasi, ya, itu di tengah istana. Wallahul masya Allah. Saya sedang presentasi itu di tengah istana, nggak tahu istana siapa, gitu. Dan anehnya itu merinding tuh saya. Anehnya itu yang orang-orang yang duduk di situ itu loh pakai kayak zaman kerajaan, ya, pakai itu loh. Saya bilang, nak saya presentasi di Pantai Selatan tadi. Saya sampai, tapi karena saya yakin betul itu karena cintanya, sampai mimpi pun saya presentasi. Ya, saya itu berada di tengah-tengah orang yang pada pakai belangkon, adat Jawa seperti itu, ada sayup-sayup suara gamelan. Saya pikir apa saya itu presentasi di mana gitu ya. Dan itulah cinta. Keraton Ustaz. Jadi cinta Semoga itu akan membawa kita intinya. sampai kemudian ke alam bawah sadar kita. Ya. Dan seperti apa yang disampaikan Kang Mas Fadoli tadi, manajemen mendengar. Dan Zoom semacam ini direkam. Setelah direkam, kemudian nanti akan ditonton oleh manajemen. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh para member kita? Nah, keberadaan kita, para ketua HK dan calon ketua HK, itu menjadi representasi keberadaan PT KLPI di tengah-tengah masyarakat. Ya, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Menyerap apa itu sebetulnya? Seperti yang Kang Mas Fadli sampaikan, ya, bahwa yang 25 juta itu pasti. Yang 45 juta pasti. Yang 100 juta pasti. Hanya saja bagaimana caranya untuk mempercepat itu, dan manajemen sangat tanggap, ya. Begitu sudah ada rumusan-rumusan, kalau tidak salah mungkin baru kisaran 1 bulan atau 1 bulan setengah. Saya ngobrol-ngobrol sama Kak Mas Fadoli, gitu, sama Pak Narto pagi-pagi itu kemudian kita sampaikan dan menjadi bahasan serius, ya. Nah gitu, teman-teman semua, maka terus nempel, ya, terus nempel. Karena dengan menempel, dengan terus mengikuti apa yang kita lakukan saat ini, kita jadi tahu kemana arah kita. Kita jadi tahu apa yang sedang kita lakukan.
kita jadi yakin dengan apa yang saat ini sedang kita rintis. Segala sesuatu butuh perintis. Kalau rintisan itu sudah jadi, panen itu pasti akan segera kita nikmati. Ya, Pak, insya Allah. Ya, teman-teman semua, di sini ada Ibu Pendeta Momli, ya, sudah bersiap untuk doa. Kami sampaikan salam takzim kepada beliau yang luar biasa. Beliau orang Papua, teman-teman. Ya, bukan orang Papua, beliau tinggal di Papua, tinggal di daerah yang pasti berbeda dengan daerah Jawa yang anggah-ungguhnya beda. Orang Papua itu bisik-bisik pun saya pikir bisa terdengar sama tetangga ya. Ya, bisik-bisik pun terdengar dengan keras gitu ya. Maka kami mohonkan kepada beliau untuk memimpin doa di pagi hari ini untuk kita, untuk seluruh member PT KLPI, dan untuk seluruh calon ketua HK dan HK. Insya Allah sekali lagi ingin saya sampaikan, apa yang kita dapatkan dari buku bijak itu untuk kita. Pagi ini yuk, pegang, kita punya kepala, ya. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini ucapan saya. Ini perasaan saya. Ini perasaan saya. Ini tindakan saya. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini perasaan saya. Dan ini tindakan saya. Ini tindakan saya. Kalau ada yang baik, itu saya. Kalau ada yang baik, itu saya. Kalau ada yang rajin, itu saya. Kalau ada yang rajin, itu saya. Baik, luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau ada 1.000 tentara yang kemudian berperang di tengah lapangan untuk menyampaikan KLPI, itu saya. Itu saya. Amin. Monggo, Ibu Esther, kami persilakan Ibu Esther, Ibu Momli ya, untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Pada beliau kami persilakan. Iya. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Asman untuk buku bijak hari ini. Dan Assalamualaikum buat semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya buat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa dan kita harus sepakat. Ya, ketika kita berdoa, kita sepakat sudah mendengar. Dan apa yang kita doakan itu diijabah, dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, Allah yang Maha Luhur, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau di pagi hari ini Tuhan mengawali seluruh aktivitas kami diisi oleh kebenaran-Mu, melalui buku bijak kami dikoreksi. Melalui buku bijak, melalui pelajaran hari ini kami diingatkan siapa diri kami, bagaimana kami harus menjadi istri, bagaimana kami harus menjadi pemimpin, bahkan kami bagaimana harus belajar ketika menjadi anak, ada orang-orang yang memimpin kami, ada otoritas di atas kami. Tuhan, semuanya ini mengajar kami untuk kami menjadi manusia sebagaimana yang seharusnya, sehingga sikap kami juga bisa memanusiakan yang lain. Hari ini Tuhan, dunia begitu korup, dunia sudah banyak hal yang melenceng, bahkan manusia tidak dianggap lagi. Tapi Tuhan, kami bersyukur ketika kami ada dalam satu wadah komunitas di KLPI, kami dirangkul, kami diajak menjadi saudara, kami difasilitasi untuk bertemu dengan satu dengan yang lain, sehingga kami menemukan saudara, kami menemukan sahabat, kami menemukan orang-orang yang bisa menjadi kompas untuk kami melangkah bagaimana kami menuju sejahtera. Dari sana Tuhan, hati kami terbuka bahwa kami tidak bisa sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu, karena Engkaulah kota menara di mana kami boleh berlindung. Hanya Engkau saja Tuhan. Dan melalui orang-orang yang hari ini kami jumpai di komunitas KLPI, kami menemukan saudara dan mereka adalah jembatan di mana kami boleh menemukan damai, kami boleh dikuatkan, kami boleh bergandengan tangan, bagaimana kami dipakai Tuhan
melalui KLPI untuk mensejahterakan orang lain. Ajar kami Tuhan dengan hikmat-Mu, bagaimana kami boleh bergerak serentak selangkah bersama-sama sehati sepikir untuk mengerjakan proyek yang sangat besar ini Tuhan. Dan terlebih kami dahulu dibekali, kami diubahkan hati kami, untuk kami tidak menjadi sombong, untuk kami tidak menjadi angkuh, tetapi hati kami terpanggil bagaimana kami boleh menolong orang melalui semua nanti yang kami dapatkan. Dan saat ini kami dipersiapkan menjadi orang-orang yang hebat, bukan karena kami bisa, tapi karena kesempatan itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Karena banyak orang yang memerlukan pertolongan, pakai tangan kami Tuhan, pakai perkataan kami yang lemah lembut untuk merangkul mereka. Banyak mereka yang terluka, banyak mereka yang terzolimi, banyak mereka yang ditipu, banyak mereka yang terluka, bahkan harta mereka terkuras habis dengan mensejahterakan keluarga. Tapi mereka ditipu dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan melalui ini, melalui proyek besar yang dikerjakan KLPI melalui kami, biarlah banyak orang bangkit, banyak orang boleh tersenyum, banyak orang boleh tertawa, banyak orang boleh disembuhkan dari sakitnya. Tuhan, kami percaya ini adalah kesempatan yang sungguh luar biasa, dan buat kami dengan bijak menyampaikan kepada masyarakat. Tuhan, Engkau mengurapi perkataan mulut kami. Tuhan, bahkan Engkau sudah bekerja terlebih dahulu, menjamah hati mereka-mereka yang akan kami jumpai. Ketika kami berbicara tentang proses KLPI yang begitu mulia, hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, dan mereka boleh berkata welcome untuk PT KLPI. Mereka boleh berkata, yes, saya siap bergabung menjadi pembeli setia. Mereka boleh berkata, yes, saya mau bergabung untuk tim KLPI. Tuhan, urapi perkataan kami. Tuhan, tuntun langkah kami untuk kami menemukan orang-orang yang tepat yang Tuhan kehendaki, di mana kami boleh cerita, kami boleh sharing, kami boleh menyampaikan hal-hal baik ini Tuhan. Kami tidak membual, kami tidak halu Tuhan, tapi dari apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Basri, yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Dermawan, kami paham Tuhan. Ini bukan satu hayalan Tuhan, tapi ini the real, dan kami mau mewujudkan bersama-sama. Dan setiap kami Tuhan ajar memiliki pikiran yang positif. Segala hal yang buruk dari pikiran kami mau cabut. Prasangka buruk kami di hadapan kepada perusahaan KLPI kami mau cabut. Kami mau menggantikan pikiran yang positif. Kami mau menggantikan dengan semangat, dengan spirit ilahi. Kami boleh melangkah, kami menemukan orang-orang yang tepat, di mana banyak panti asuhan memerlukan kami, banyak Tuhan panti jompo memerlukan kami, banyak Tuhan yayasan, gereja, masjid, Tuhan mereka memerlukan kami. Bawa kami ke sana Tuhan, bawa kami ke sana Bapa, bawa kami ke sana. Temukan kami dengan orang-orang yang tepat. Ketika kami ditolak, biarlah kami tetap rendah hati. Kami tetap mengampuni ketika kami dilecehkan. Dan seolah-olah kami dianggap hanya orang yang bermimpi Tuhan. Biarlah hati kami mengampuni. Kami tetap tatak, kami tetap kuat. Kami tetap mau melangkah dan kami terus mau menebarkan kebaikan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau membenci orang yang menolak kami, tapi kami akan terus berjuang satu tim. Kami akan terus Tuhan mengatakan hal ini, karena kami diajarkan bagaimana kami harus bekerja, dan kami saat ini adalah meyakinkan orang lain untuk berpikir positif dan menerima PT KLPI dalam komunitasnya. Bapak, terima kasih. Berkati pemimpin kami, berkati CEO kami, berkati owner, berkati para direktur, berkati Tuhan semua tim leader KLPI, berkati satu persatu. Berikan mereka hikmat-Mu lebih lagi, berikan kecerdasan-Mu lebih lagi, sehingga kami juga boleh diajar dengan hal-hal yang benar. Kami boleh mendapatkan hal-hal yang real yang boleh kami sampaikan hingga sampai ke bawah, dan berikan mereka kesehatan yang daripada-Mu, kesehatan yang sempurna. Saat ini mereka yang sakit
sembuhkan. Mereka yang dalam keadaan lemah secara spirit, Tuhan bangkitkan kembali. Buat mereka terbang tinggi seperti Raja Wali, Tuhan. Sehingga spirit yang dari atas itu mengalir kepada kami. Karena air itu mengalir dari atas ke bawah. Berkat itu mengalir dari atas ke bawah. Dan kami menerima itu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang excellent, memberi lebih dari yang diminta. Buat kami orang-orang berdedikasi, Tuhan. Kami mengatakan dan kami juga melakukan hal yang sama seperti yang kami katakan. Terima kasih, Tuhan. Kelemah lembutan daripada pemimpin kami, Tuhan. Terima kasih. Kami menemukan orang-orang yang luar biasa, Bapak. Kami diajar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku. Terima kasih. Memberkati setiap rekan-rekan calon HK maupun yang sudah menjadi HK. Berikan kemampuan bagi mereka, Tuhan. Bukan berdebat ketika menyampaikan tentang KLPI, tapi mereka pun rendah hati, lemah lembut menyampaikan semuanya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Engkau berjaga-jaga di mulut bibir kami, Tuhan. Ketika ada perkataan buruk mau keluar, Tuhan hentikan. Tekapkan tangan-Mu atas mulut kami. Biarlah perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang memberkati yang boleh keluar dari mulut kami. Terima kasih, Bapak. Terima kasih menolong kami, Bapak, untuk kami bersikap yang sama ketika kami di dalam rumah maupun di luar rumah. Taruhkan hati-Mu, Tuhan, kami sabar menghadapi pasangan kami, sabar menghadapi anak-anak kami. Terima kasih. Kalau ada saudara-saudara yang kami sakiti, Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Kami mau merangkul mereka, sekalipun mereka menyakiti kami, Bapak. Kami mau memaafkan mereka. Kami mau mengampuni mereka, Tuhan. Engkaulah Tuhan yang membalut hati kami yang retak, yang hancur karena perbuatan mereka. Kami tidak mau menyimpan dendam. Kami tidak mau, Tuhan, menyimpan sakit hati. Kami mau sehat. Kami mau tersenyum gembira karena hati yang gembira adalah obat. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Untuk teman-teman HK, calon HK yang sedang sakit, mereka yang dalam pergumulan, Bapak, Engkau hadir di rumah tangga mereka, Engkau hadir dalam hidup mereka. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka mungkin ada permasalahan dan keluarga suami istri. Tuhan, Engkau hadir. Engkau Tuhan yang menolong mereka. Tuhan menyatukan mereka kembali. Terima kasih. Suami istri ada pergumulan, Tuhan hadir memberikan damai. Orang tua dengan anak, Tuhan ada konflik, Tuhan hadir memberikan sukacita. Sehingga keluarga-keluarga tim KLPI tidak ada yang hancur, tapi bersatu kembali. Hamba percaya tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang memiliki niat baik. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya itu, bahwa ada kasih-Mu di antara kami. Terima kasih, Tuhan. Kalau kami pernah gagal, pernah bangkrut di bisnis yang lalu-lalu, Tuhan, kami mau mengampuni. Kami mau mengikhlaskan semua itu, sehingga tidak ada trauma. Dan kami juga, Tuhan, tidak mau terbebani, tapi kami mau melangkah bukan dengan trauma, tapi kami mau melangkah dengan pemahaman yang baru. Sehingga setiap orang kami jumpai, Tuhan, mereka juga mendapatkan pencerahan yang baru. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Hati kami ikhlas, pikiran kami ikhlas, pikiran kami positif, hati kami ikhlas. Itu yang kami mau tebarkan kepada orang-orang kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Di dalam setiap Zoom, sore hari ataupun malam, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan signal yang terbaik, sehingga tidak ada gangguan. Setiap peserta Zoom boleh menangkap materi dengan baik, boleh dicerahkan, boleh dipulihkan. Kami percaya ekonomi kami pulih, tubuh kami pulih, keluarga kami pulih. Semua, Tuhan, orang-orang yang kami kasih mengalami pemulihan sejati. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, ya Allahku. Terima kasih, Tuhan yang Maha Mulia. Engkau ada bagi kami semua. Terima kasih. Doa kami. Ini doa kami, ya Tuhan. Engkau berkenan. Dan biarlah semua terjadi atas kehendak-Mu, bukan kehendak. Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Darmawan, saya kembalikan waktu dan tempat. Baik. Terima kasih kepada Komli yang sudah